Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas partai aku saat main English Attack ya, atau English Opening. Tapi sebelum ke partainya, seperti biasa, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Oke, langsung aja ke partainya. Di sini aku pegang putih, mau main English Opening atau English Attack. C4, C5. Ya, ini sudah terlihat ya. Sepertinya hitam ingin melakukan symmetrical variation ya. G3, kuda C6, gajah G2, E6, kuda C3, kuda F6, E3. Ya, jadi di English Attack atau English Opening ya, ada beberapa variasi yang bisa dimainkan, tetapi saat ini saya memainkan variasi yang seperti ini. Lanjut, hitam melangkah gajah E7, ini masih opening ya. Lalu putih kuda E2, hitam rokade, saya pun rokade. Hitam melakukan gebrakan dengan melangkahkan pion D5. Saya pun tidak mau kalah ya, menggebrak balik dengan pion D4. Lalu hitam melakukan langkah antisipasi agar kuda saya tidak masuk. Dia melakukan langkah 6. Saya memakan pion di D5 ya, CX D5. Lalu dia memakai kuda. Saya memakan kudanya, kuda X D5, EX D5, lalu DX C5 ya. Dia memakan menggunakan gajah tentunya, gajah X C5. Dan saya di sini mengajak untuk melakukan pertukaran menteri. Menteri X D5. Sebetulnya melakukan open Inggris atau melakukan serangan English Attack ini sebuah opening atau tipe bermain rata-rata itu posisional ya. Lalu dia tidak mau beradu, menterinya lari ke B6. Selanjutnya saya menjalankan kuda ke C3. Dia mengancam menteri saya menggunakan gajah E6. Tentunya saya mundur ke F3. Dia bergeser menuju A5. Lalu saya melakukan langkah antisipasi. Sepertinya petak B4 saya sedang diincar ya. Lalu di sini hitam menjawab dengan benteng C8. Saya menjalankan kuda, mengancam gajah sekaligus akan menyerang sayap raja ya. Kuda E4. Lalu gajah dia mundur ke E7. Selanjutnya saya melangkah B4. Di sini saya mengancam menteri. Tapi sebetulnya ini kurang baik ya, atau kurang tepat karena itu akan membuang satu pion. Tetapi tidak apa-apa, saya menyukai variasi terbuka, tidak ingin terlalu masuk dalam opening English Attack ya, karena itu posisional. Saya kurang suka, lebih senang terbuka. Walaupun kalah satu pion, tapi saya nantinya punya gajah ya, gajah di B2 itu sangat tajam untuk menyerang di sayap raja. Ya, seperti yang saya duga, dia memakan pion B4. Lalu saya menjalankan gajah ke B2 untuk menyerang sayap raja. Dia kembali lagi gajahnya ke E7. Saya di sini
mencoba untuk melakukan penyerangan dengan bantuan pion. Dia mengancam menteri saya dengan kuda E5. Saya berlari menteri ke A5. Sekaligus mengancam kuda melakukan pinning terhadap menteri ya. Lalu dia membela kudanya. Di sini saya memakan gajahnya karena gajah tersebut sangat mengganggu untuk saya menyerang ya. Kalau ada gajah tersebut masih tidak luasa karena gajah saya dengan dia masih sama warna. Seperti itu, saya kurang suka. Lalu dia memakan kuda saya, GX-F6. Saya mengancam kudanya dengan F4 karena melihat menteri hitam terpining ya, terpanggang gitu. Lalu menteri hitam bergeser ke B5 dan mengancam balik gajah saya. Tentunya saya memilih untuk menyelamatkan gajah terlebih dahulu dengan melakukan langkah benteng B1. Selanjutnya, menteri dia bergeser lagi ke C5. Dan di sini saya melakukan stir dengan langkah gajah D4. Kenapa saya tidak memakan kuda saja? Karena jika seperti itu, nanti dia akan memakan pion saya di E3 ya. Karena itu adalah pion lemah saya dan pertahanan saya akan gampang terancam jika seperti itu. Saya memilih safety terlebih dahulu. Selanjutnya, menteri XA3, saya baru memakan kudanya. Maksud saya FX K5 ya. Lalu dia memajukan pionnya ke F5 dengan tujuan mengunci serangan dari gajah hitam saya ke sayap raja ya. Lalu saya memakan pion tersebut dengan benteng. Karena walaupun nantinya saya kalah kualitas, tetapi saya mempunyai titik serang atau ruang serang yang cukup tajam ya. Dan hitam memakannya gajah XF5, saya pun memakannya menteri XF5. Dia mengajak mengadukan pion ke F6. Saya pun menerimanya, tentu saja itu pion gratis. Dan dia memajukan benteng ke F7. Sini saya langsung saja melakukan pinning terhadap raja ya. Karena benteng melangkah ke F7 itu kurang tepat menurut saya. Itu hanya akan menimbulkan kerugian saja. Sebenarnya saya bisa saja memakan benteng di C8 itu. Tetapi saya lebih senang jika banyak komplikasi. Oke, lanjut. Raja bergeser. Saya memakan benteng di F7, lalu raja memakannya. Saya bergeser ke E5 ya, untuk mencari skakmat. Lalu menteri dia mundur untuk bertahan ke F8. Saya melakukan skak ke benteng B7, lalu rajanya maju ke G6. Selanjutnya saya melakukan skak. Dan ini mati ya. Jadi gak selamanya kita melihat perwira gratis lalu dimakan. Tetapi ini tergantung sukanya kalian bermain seperti apa. Tapi kalau saya lebih suka menekan ya, maksudnya lebih suka memperbaiki posisi ya.
Kalau misalnya ada posisi yang ada celah untuk menyerang dan ada celah untuk mematikan, perwira gratis pun mungkin sudah tidak berguna lagi ya. Saya lebih memilih untuk celah mematikan tersebut. Tergantung orang yang main sih. Oke, mungkin segitu dulu video dari saya. Kalau ada kesalahan atau kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga manusia. Kalau mau berdiskusi silahkan di kolom komentar saja. Oke, segitu dulu. Jangan lupa di subscribe. Bye-bye.